Burung gagak api itu bergegas keluar dari kota peri, dan langsung menuju ke arah wilayah abadi. Pria parubaya dan pria besar berjanggut kiyu semuanya dengan cepat mengejarnya. Kemana mereka pergi? Ini adalah arah menuju wilayah abadi. Apakah mereka akan menuju wilayah abadi? Tidak mungkin. Pasti jalan buntu untuk memasuki wilayah abadi. Pada saat ini, banyak suara terdengar di kegelapan. Semua orang ini menatap menara emas hitam berpola naga milik Ye Chen. Mereka semua terkejut melihat Ye Chen pergi ke wilayah abadi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki menara emas hitam. Hentikan dia. Mereka yang mengintip di kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan. Jika Ye Chen memasuki wilayah abadi, dia tidak akan pernah bisa keluar. Menara emas hitam berpola naga akan tetap berada di wilayah abadi selamanya. Setelah Ye Chen meninggalkan kota abadi, banyak napas menyembur keluar dalam sekejap mata, semuanya ke arah mereka. Sepertinya orang-orang itu tidak bisa menahannya. Dewa tari api tampak dingin. Biarkan mereka melihat kekuatan 6 jimat itu. Matahari asli mendengus dingin. Kemudian, kelima orang Ye Chen saling memandang, dan keenam jimat itu terbang keluar dan berputar-putar di atas kepala mereka. Kemudian mereka berkumpul bersama untuk membentuk badai yang sangat kuat. 6 jenis serangan membentuk 6 jenis area, bergantian satu sama lain, yang sangat menakutkan. Tinggalkan pagoda emas hitam dengan pola naga, jika tidak akan ada amnesti untuk membunuh. Terdengar suara gemuruh. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambilnya. Ye Chen minum minuman dingin. Seorang lelaki tua berambut hitam muncul dengan tatapan dingin. Dia menamparkan dan menamparnya. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga dia benar-benar terganggu. Tamparan ini sangat kuat dan menakutkan, memberi Ye Chen beberapa orang tekanan yang kuat. Pada saat ini, 6 jimat itu bergegas keluar dan bertabrakan dengan lelaki tua berambut hitam itu. Ledakan. 6 jenis kekuatan meledak bersama, kekuatannya telah mencapai ekstrim, akan telapak tangan lelaki tua berambut hitam itu. Pada saat ini, sepasang tinju yang mengerikan meledak, seolah-olah menembus alam semesta, cukup kuat untuk membuat rambut bergetar. Ye Chen beberapa orang di dalam hati terkejut, sepasang tinju ini mengeluarkan napas yang terlalu mengerikan, benar-benar lebih dari pria tua berambut hitam bahkan beberapa kali. Ketika 6 karakter Fuzuan terbunuh, mereka bertabrakan dengan sepasang tinju itu dan saling menggantung. Hanya itu yang tersisa. Ambil hidupmu. Sebuah raungan datang, seberkas cahaya yang penuh dengan peluang membunuhku. Itu penuh dengan momentum dan tidak bisa dilawan. Betapa kuatnya. Perila terkejut. Ye Chen, serahkan saja pada kami. Pada saat ini, kedua sosok itu muncul dan menghalangi beberapa orang Ye Chen. Mereka segera mengulurkan tangan dan bertabrakan dengan cahaya itu. Seluruh langit berguncang hebat dan daya rusaknya sangat mengerikan. Ye Chen melihat bahwa kedua orang ini bukanlah orang lain, atau dua orang kuat keluarga Chang yang pergi bersama mereka ke wilayah timur. Terima kasih banyak. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Kamu berani berurusan dengan teman-teman keluarga Changku. Kamu benar-benar tidak memperhatikan keluarga Chang kami. Orang kuat keluarga Chang itu minum dengan suara dingin. Suara itu menyebar ke seluruh ribuan mil, yang mengejutkan banyak orang. Bunuh. Namun, masih ada orang yang putus asa untuk mendapatkan harta karun itu. Mencari kematian. Orang kuat keluarga Chang itu meraung, apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika kamu bersembunyi? Kamu meremehkan kekuatan keluarga Chang. Petik 2. Boom. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat itu langsung menyapu langit, yang menakutkan. Ye Chen dan beberapa orang di dalam gagak api itu mempercepat langkah mereka, menjauh, mendekati wilayah peri. Masuki negeri peri. Hari tarian api itu menarik napas dalam-dalam, menghadapi alam surgawi yang misterius, dia tidak memiliki kecerobohan apapun, masih menahan rasa kagum di dalam hatinya. Gagak api itu meraung dan bergegas ke negeri peri bersama Ye Chen. Aku berada di dunia abadi. Orang-orang yang datang setelahnya berhenti di negeri peri. Mereka tidak berani menerobos masuk ke negeri peri dengan santai. Menjijikkan, aku akan mendapatkannya. Aku sangat kecewa. 6 karakter Fuzuan akan berubah lagi. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa Ye Chen dapat keluar dari dunia abadi hidup-hidup, dan tidak ada satupun orang yang telah memasuki negeri peri yang pernah keluar hidup-hidup.
Ketika pemilik 6 karakter Fuzuan memasuki wilayah Xianyu, itu menyebar ke seluruh wilayah selatan dalam sekejap, dan semua orang terkejut. Sangat berani menerobos masuk ke negeri peri. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah menurutmu jika mereka adalah pemilik 6 karakter segel, mereka akan baik-baik saja? Itu konyol. Sayang sekali pagoda emas hitam dengan pola naga akan tetap berada di wilayah abadi selamanya. Mereka menerobos masuk ke Xianyu. Atas masalah ini, putra dan putri dari 5 tempat suci juga terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka lakukan. Itu gila. Bajingan itu mencoba bunuh diri. Burung itu mulai mengutuk. Wen Renyu menghela nafas, keberanian ini benar-benar mengagumkan. Aku benar-benar menantikan apakah mereka bisa keluar dari negeri dongeng atau tidak. Membunuh bulan kosong dengan senyum tipis, menatap wilayah peri dalam hati. Anak ini, tidak perlu seperti ini. Dia bahkan bersembunyi di alam abadi, dan dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Harimau Feitian mendengar berita itu, dan matanya hendak menatap keluar. Mereka semua datang ke Xianyu. Melihat Xianyu, Yaoxi dan Liu Piaoyue mencoba menyerbu masuk beberapa kali. Akhirnya, mereka ditangkap oleh Fei Tianhu dan Man Tian. Gu Tian, nyamuk kecil, bagaimana dengan nasib baik atau buruk Ye Chen kali ini? Kata Suan Yuan. Gu Tian dan Gu Wen segera memulai ramalan, dan mereka berusaha melakukan yang terbaik untuk menghitung. Rune misterius terus mengalir. Ada rantai dan roda gigi di sekitar naskah kuno dan langit kuno, seperti kunci takdir dan roda gigi takdir. Setelah beberapa saat, semuanya menghilang. Gu Tian dan Gu Wen saling memandang. Mata mereka lebih terkejut dan rumit. Bagaimana? Liu Piaoyue bertanya dengan cepat. Gu Tian Dao, saya tidak dapat mengetahuinya. Mekanisme alami saudara Ye Chen telah ditipu. Itu bukan milik Xianyu, tetapi miliknya sendiri. Orang-orang saling memandang, dan beberapa dari mereka bingung. Apa maksudmu? Tanya harimau terbang. Pepatah Tiongkok kuno, yaitu, kita tidak tahu nasib saudara Ye Chen di Xianyu. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang berani memasuki negeri dongeng sudah terkenal dan berkuasa. Sekarang beberapa anak muda berani memasuki negeri dongeng. Sungguh menarik. Tuan Paviliun berdiri di atas panggung, membelai janggut putihnya sambil tersenyum. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa keluar dari negeri dongeng. Sayang sekali, pemandangan utama Paviliun pria Parubaya. Semuanya masih belum diketahui. Namun, kebanyakan dari mereka masuk ke alam abadi demi mayat orang abadi. Mereka benar-benar cukup berani dan memiliki nafsu makan yang besar. Tubuh abadi masih memiliki aura yang mengerikan dan membunuh. Bahkan jika keberadaan di alam abadi itu jauh, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mendapatkannya. Kata pria Parubaya itu. Xianyun, semuanya mungkin, jangan terbiasa mengambil kesimpulan dengan tergesa-gesa. Kata Master Paviliun Guanxian dengan makna yang dalam. 5 orang Ye Chen menerobos masuk ke Xianyu, yang menarik perhatian semua orang di wilayah selatan. Banyak orang datang ke sekitar Xianyu untuk melihat apakah Ye Chen dan yang lainnya bisa keluar. Saudari Piaoxue dan Saudari Yaoxi, jangan terlalu khawatir. Kakak laki-laki Ye Chen pasti akan baik-baik saja. Prosa kuno itu menghibur. Liu Piaoxiu dan Yaoxi terus-menerus menatap Xianyu. Mata mereka penuh dengan kekhawatiran. Ini adalah Xianyu. Bahkan keberadaan pendeta Tao Qingsu harus dilenyapkan, apalagi beberapa keadaan di luar tubuh. Ye Chen terkenal dengan kehidupannya yang keras. Setelah bertahun-tahun, aku merasa bahwa dia akan mati setiap saat. Dia akan hidup lebih baik daripada orang lain. Kamu bisa tenang. Harimau terbang juga tertawa, berpura-pura santai dan menenangkan. Namun, tidak peduli apapun, suasananya agak membosankan, lagi pula, kali ini berbeda dari sebelumnya. Di negeri dongeng, 5 orang Ye Chen telah turun dari gagak api dan datang ke sebuah lembah. Itu sunyi dan mengerikan. Tubuh abadi masih dalam, kita hanya bisa berhati-hati untuk mendekat, tidak dapat menarik perhatian keberadaan di alam abadi. Hari tarian api melihat ke kejauhan, ada gelombang teror di kejauhan, di mana tubuh abadi itu. Beberapa orang Ye Chen semuanya mengangguk. Tempat mengerikan di Xianyu adalah keberadaannya, yang juga merupakan pemahaman mereka saat ini tentang Xianyu. Mengenai bahaya lainnya, mereka tidak tahu untuk saat ini, jadi kita harus berhati-hati.
5 orang berjalan dengan hati-hati di lembah, menuju ke arah tubuh abadi. Jiwa Ye Chen pernah datang ke Xianyu. Namun, saat itu samar-samar dan tidak merasakan banyak hal tentangnya. Sekarang setelah saya memasuki Xianyu, saya langsung merasakan perbedaan di Xianyu. Selain itu, pada saat memasuki alam abadi, dia merasakan beberapa reaksi dari beberapa harta karun di tubuhnya. Ada kekuatan khusus di sini, yang dapat membuat lingkaran besar menyembunyikan kekuatan mereka sendiri dan tidak terbang ke negeri dongeng. Pada saat yang sama, itu juga dapat membuat lingkaran besar menjadi abadi. Kata jiwa tua itu, dapatkah kita mengatakan bahwa 8 trigram Tai Chi, dewa seperti Zending penjara, dan tas surga dan bumi dewa juga membutuhkan kekuatan seperti itu? Ye Chen ragu, dia menemukan bahwa harta karun ini menyerap kekuatan alam abadi, tetapi sangat halus, dan gerakannya tidak besar. Mungkin, di seluruh dunia manusia, mungkin hanya di sini yang memiliki kekuatan yang mirip dengan negeri dongeng. Jiwa tua itu berpikir dan mengangguk. Sepertinya perjalanan ini sepadan dengan perjalanannya, bahkan jika kamu tidak mendapatkan pecahan tubuh yang abadi. Ye Chen tersenyum tipis. Kamu tetap harus berhati-hati dengan apa yang ada di dalamnya. Kamu harus berhati-hati. Jiwa tua itu mengingatkan. Ye Chen mengangguk, yang tidak akan pernah dilupakannya. Sepanjang jalan, beberapa harta karun milik Ye Chen terus-menerus menyerap kekuatan wilayah barat. Mereka juga berjalan keluar dari lembah tanpa ada perubahan. Dikatakan bahwa ada rumput peri dan beberapa hal berharga dan langka untuk dibudidayakan di wilayah abadi, saya tidak tahu apakah kita seberuntung itu kali ini. Perila penuh dengan harapan. Benda-benda ini sungguh sangat langka. Jika kau bisa mendapatkannya, bahkan jika kau tidak mendapatkan pecahan tubuh abadi, itu sangat bagus. Su Yutian mengangguk pelan. Keluar dari lembah, rombongan terus bergerak maju. Di sini ada pegunungan yang sangat dalam dan penuh misteri primitif. Tidak lama setelah mereka pergi, kelima orang di Ye Chen menemukan beberapa potong pakaian dan beberapa noda darah. Noda darah ini belum sepenuhnya habis, dan mereka mengeluarkan sedikit kekuatan. Ini seharusnya adalah fosil hidup dari tanah suci yang menerobos ke Xianyu sebelumnya. Ye Chen melihat puing-puing dan darah, dan mendesah dalam hatinya. Mereka terbunuh di sini, dan mereka bahkan tidak menerobos ke kedalaman alam abadi. Seberapa mengerikan serangan yang mereka alami di sini. Matahari duniawi tampak bermartabat. Betapa kuatnya penguasa darah itu, dia rentan terhadap pukulan di depan kerajaan abadi. Meskipun mereka kuat, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keberadaan di alam abadi, dan mereka dapat dilenyapkan sesuka hati. Sekarang keberadaan alam abadi terlalu sibuk di bawah tubuh abadi, jadi kita bisa sampai di sini. Kalau tidak, kita akan diserang, kata Fire Dance Day. Beberapa orang tidak melakukan lebih banyak halangan, mereka ingin menemukan tubuh abadi secepat mungkin. Setelah tinggal di daerah abadi untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa tidak akan ada kecelakaan. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak potongan pakaian, atau daging dan darah yang belum mengering, tetapi esensinya telah menghilang dan tidak bernilai lagi. Saat dia masuk lebih dalam ke alam abadi, Ye Chen merasa bahwa beberapa hartanya menyerap kekuatan alam abadi dengan lebih gila. Tampaknya semakin dalam dia masuk, semakin kuat kekuatannya. 8 diagram Taiji, tripod penjara para dewa dan tas surga dan bumi para dewa dan roh semuanya bersinar dan menyerap terus-menerus. Selain itu, menara emas hitam dengan pola naga, yang belum pernah dipindahkan sebelumnya, juga bersinar. Naga emas itu tampaknya telah bangkit kembali dan terus-menerus melilit tubuh menara. Kekuatan macam apa ini? Ye Chen bingung. Xianyu adalah tempat yang sangat aneh. Kekuatan ini tidak abadi atau aura, tetapi memiliki kekuatan yang sangat ajaib. Kata jiwa tua itu. Mungkin dia tidak dapat memahami jenis cahaya apa yang bisa dia dapatkan ketika dia mampu menarik napas. Setelah perjalanan panjang, kelima pria itu menemukan beberapa keajaiban yang berharga di sepanjang jalan, sementara yang lain tidak. Namun, ketika mereka tiba di sebuah lembah retakan, mereka merasakan napas samar, yang membuat jiwa mereka bergetar tak dapat dijelaskan. Ada sarkofagus di sana, dan dari sanalah napas itu berasal. Hu Tian mendongak dan melihat sebuah sarkofagus di tebing, sarkofagus dan tebing itu alami.
Semua orang melihatnya, tetapi mereka terkejut bahwa sebuah sarkofagus muncul di tempat seperti itu, yang sangat luar biasa. Siapa yang dimakamkan di sarkofagus ini? Matahari asli ragu. Dimakamkan di dalamnya pasti hebat. Mata bulu air langit sedikit tenggelam. Ye Chen berkata, ayo pergi dan lihat. 5 orang saling memandang. Mereka melihat tatapan ingin tahu di mata masing-masing. Ada sebuah sarkofagus di wilayah abadi, yang benar-benar luar biasa. Kelimanya mengangguk dan menuju sarkofagus. Sarkofagus itu terletak di atas batu besar di tebing. Ye Chen dan beberapa orang dekat dengan sarkofagus. Napas membuat jiwa mereka semakin mengerikan. Seluruh wajah orang menjadi sedikit pucat. Kelima pria itu melindungi diri mereka dengan karakter segel dan melihat sarkofagus dengan hati-hati. Sarkofagus itu sangat sederhana, dan ada banyak desain dewa dan hewan yang diukir di atasnya. Setiap desain tampak seperti hidup, seolah-olah mungkin untuk dihidupkan kembali dari sarkofagus kapan saja. Ada banyak jimat di sarkofagus, yang tidak jelas dan sulit dipahami, yang tidak dapat dipahami dengan kekuatan mereka saat ini. Sanxing, Ye Chen pergi ke salah satu ujung sarkofagus, yang jelas terukir dengan kata-kata, Sanxing, dan itu ditulis dalam karakter yang sangat kuno, yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Suyu Tian, Hu Tian, Zisu dan Tuxing Sun semuanya datang untuk melihat Sanxing. Wajah mereka sedikit berubah. Kemudian mereka saling memandang dan melihat pandangan yang sama di mata masing-masing. Apakah itu leluhur tua dari tanah suci Sanxing yang terbaring di sini? Garis bumi matahari satu perbedaan wajah, menatap daun pagi beberapa orang untuk berkata. Memang benar bahwa kedua kata itu dapat dihubungkan dengan cara ini, dan itu sangat mungkin. Perila mengangguk sedikit. Ye Chen berkata, tapi siapa yang menguburnya di sini? Orang yang bisa memasuki alam abadi pastilah orang hebat. Benarkah salah satu dari 3 tempat suci King menguburkan orang lain di sini? Di zaman kuno, 5 tempat suci itu sangat cemerlang, dan bukan tidak mungkin memiliki 2 guru besar. Suyu Tian merenung. Mata Huo Tian menatap tajam ke sarkofagus, berkata, lihat apakah kamu bisa membuka sarkofagus itu. Ye Chen terkejut. Mereka semua melihat ke arah Huo Tian. Gagasan Huo Tian benar-benar tidak terduga. Itu mungkin sarkofagus orang kuat. Bahkan jika dia sudah mati, itu tidak dapat diganggu. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apakah sarkofagus itu memiliki mesin pembunuh. Setelah dibuka, kemungkinan besar akan hancur. Ini memang sebuah kesempatan. Bukankah itu hanya untuk kita mencari peluang ketika kita memasuki Xianyu? Jika kamu tidak mencobanya, agak tidak masuk akal. Ye Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju dengan ide hari tari api. Tuxing Sun, Zisu, Suyu Tian terdiam sejenak, dan akhirnya mereka semua mengangguk. Itu adalah eksistensi tertinggi di dunia, bahkan jika itu adalah jejak rambut, sedikit daging dan darah, itu sebanding dengan ramuan tertinggi. Kelima orang itu saling memandang, dan pada saat yang sama, mereka mengorbankan 6 karakter Fuzuan dan menghalangi mereka di depan mereka. Kemudian mereka mendorong penutup peti mati sarkofagus pada saat yang sama. Klik, penutup peti mati sarkofagus mengeluarkan suara gesekan dan bergerak perlahan. Hampir mustahil untuk melihat jejak gerakan dengan mata telanjang. Butuh beberapa saat bagi sarkofagus untuk bergerak sedikit. Namun, pada saat ini, sarkofagus mengeluarkan napas teror, yang begitu kuat sehingga 5 orang Ye Chen tidak bisa bernapas. Wajah 5 orang Ye Chen berubah. Mereka hanya bergerak sedikit, yang sangat mengerikan. Jika mereka semua terbuka, tekanannya benar-benar di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Apakah kamu ingin membukanya? Ekspresi wajah Perila ungu agak jelek. Ye Chen menggertakkan giginya dan berkata, karena kalian sudah mulai, silakan. Bagus, kalau begitu lakukan yang besar. Matahari asli menyeringai. Kelima orang itu mengangguk, lalu menatap tekanan yang kuat, sekali lagi menggerakkan kekuatan yang dahsyat untuk mendorong sarkofagus. Setelah beberapa saat, di dalam sarkofagus yang bergerak perlahan, sarkofagus itu telah membuka celah. Ledakan. Dalam sekejap, mesin pembunuh yang mengerikan keluar dari celah sarkofagus dan menyapu sekeliling. Wajah kelima orang Ye Chen berubah drastis. Mereka segera melindungi 6 jimat di depan mereka, lalu dengan cepat mundur untuk menghindari pembunuhan yang mengerikan itu.
Benar saja, ada kesempatan untuk membunuh. Itu terlalu mengerikan. Aku khawatir bahkan orang-orang kuat yang dekat dengan Dayuanman tidak akan mati jika mereka menderita situasi seperti itu. Ye Chen berkata dengan nada menyeramkan. Adalah hal yang baik untuk bersembunyi dengan cepat. Kalau tidak, itu pasti membuang-buang waktu. Sun Chang dari Tusing menghela napas. Tidak mungkin untuk mendapatkan isi sarkofagus. Tutup sarkofagus. Mesin pembunuh ini terlalu kuat untuk menarik perhatian keberadaan di wilayah abadi. Langit bulu air membekukan jalan yang berat. Beberapa orang Ye Chen mengangguk, untuk menghindari mesin pembunuh, mendesak kekuatan untuk memindahkan penutup peti mati kembali, mesin pembunuh itu benar-benar menghilang, 5 orang juga sedikit lega. Jika kamu memiliki kesempatan, kita harus mencari tahu apakah orang yang terbaring di sarkofagus adalah leluhur dari tanah suci Sanxing. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Kelimanya tidak tinggal, dan terus bergerak menuju tubuh abadi. Melalui lembah retakan, Ye Chen berlima muncul di depan sebuah danau. Danau itu tidak berombak dan tidak berombak. Airnya hitam, dan sunyi seperti kematian. Membuat orang merasa berat saat melihatnya. Danau itu aneh. Airnya hitam. Tu Xingsun mengerutkan kening. Air hitam, ini danau yang gelap. Mata tua jiwa itu langsung terbuka, kakak tertua berkata dengan wajah terkejut. Danau Neter, ini tentang dunia bawah. Ye Chen tercengang. Jiwa tua itu berkata, ini benar-benar terkait dengan dunia bawah. Danau dunia bawah mirip dengan mata air kuning. Itu adalah perwakilan kematian. Segala sesuatu di danau itu mewakili kematian. Tampaknya semuanya adalah utusan dari dunia bawah. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di negeri dongeng? Ye Chen terkejut. Mungkin hanya di Xianyu yang paling aman. Jiwa tua itu menghela nafas dan berkata, air danau Neter dapat diperoleh. Jika dalam bahaya, itu juga dapat digunakan untuk melindungi kehidupan. Ye Chen mengangguk pelan dan berkata, ini adalah danau Yuming, lambang kematian. Kita bisa membuat air untuk melindungi hidup kita di masa depan. Danau Yuming. Beberapa orang di Fire Dance Days mengerutkan kening, mendengar nama ini bukanlah hal yang baik. Ye Chen pergi ke Danau Yuming. Danau itu mati, yang memberinya firasat buruk. Ye Chen melihat bahwa di dekat Danau Yuming, ada banyak ramuan ajaib, yang masing-masing sangat berharga, tetapi masing-masing telah kehilangan roh abadinya, hanya napas kematian. Obat-obatan ajaib ini juga merupakan hal yang baik dan dapat digunakan di masa depan. Ye Chen melambaikan tangannya dan mengumpulkan banyak obat ajaib. Ada rumput dunia bawah di sana. Jiwa tua itu berkata dengan gembira. Ye Chen melihat, rumput 9 daun hitam bergoyang di danau, mengeluarkan napas kematian, seolah-olah itu adalah utusan dari neraka, mengambil jiwa orang lain. Rumput dunia bawah ini sangat beracun. Bahkan jika kamu menemukannya, kamu tidak dapat mengatasinya. Kamu harus mendapatkannya. Mata jiwa tua itu bersinar dengan api. Ini adalah kartu truf untuk melindungi hidupnya. Ye Chen mendengarkan, selain terkejut, juga bersemangat. Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dalam praktik alam virtual pastilah harta karun. Jika Anda menghadapi bahaya hidup dan mati di masa depan, tidak ada yang lebih baik untuk melindungi hidup Anda. Ye Chen segera pergi ke rumput dunia bawah dan meraihnya dengan tangan besarnya. Namun, pada saat ini, dia merasakan arus bawah yang melonjak di Danau Netherworld dan hendak bergegas keluar dari danau. Puff! Tiba-tiba, air Danau Netherworld meledak, dan bayangan hitam tiba-tiba keluar dari air. Kecepatannya sangat mengerikan, dan menghantam Ye Chen. Tubuh Ye Chen melintas dengan cepat, dan area terlarang pecah. Tinjunya meledak dan kekuatannya melonjak. Dia bertabrakan dengan bayangan hitam. Ledakan. Pada saat tabrakan, Ye Chen merasakan teror kekuatan pihak lain, dan langsung mengguncangnya kembali dengan cepat. Perubahan mendadak itu membuat Huo Wutian, Sui Yutian dan yang lainnya semua terkejut, dan segera bergerak mendekati Ye Chen. Raungan. Sebuah raungan datang, dan seluruh danau terbelah. Danau Netherworld yang tadinya sunyi kini berfluktuasi dan memicu gelombang besar. Sebuah tubuh gelap melesat keluar dari danau, besar dan memekakkan telinga. 9 kepala. Perila panik. Ini adalah Jiao hitam berkepala 9, penjaga yang dibesarkan di Danau Netherworld, dan juga penjaga rumput Netherworld. Wajah lelaki tua itu berubah. Kenapa kau tidak mengatakan itu ada di sana?
Ye Chen tidak memiliki bahasa di wajahnya. Jiwa tua itu terbatuk dan berkata, aku sangat gembira ketika melihat rumput Netherworld. Aku lupa mengatakannya. Kepala Ye Chen ditutupi dengan garis-garis hitam, yang mana bisa dilupakan. 9 Jiao hitam ini sangat kuat, tetapi kekuatan mereka tampaknya belum mencapai keadaan terganggu, dan bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Jiwa tua itu terbatuk dengan canggung, dengan wajah serius berkata. Mata Ye Chen tertuju pada 9 Jiao hitam. 9 Jiao hitam memiliki napas yang kuat, yang tidak dapat dilawan oleh kekuatannya sendiri, tetapi mereka memiliki 6 Fuzuan, yang merupakan ketergantungan terbesar. Raung. 9 ekor Jiao hitam berkepala 9 meraung dengan amarah dan mata haus darah. Taring mereka berkilauan dengan cahaya dingin. Setelah berteriak panjang, mereka bergegas ke Ye Chen. Bunuh. Ye Chen minum banyak. Hu Tian, Su Yutian dan yang lainnya semuanya mengeluarkan napas paling kuat dan menawarkan Fuzuan. 6 Fuzuan terbunuh bersama. Langit penuh dengan guntur, es membeku ribuan mil, pasir kuning ada di seluruh langit, angin puyuh hitam merobek langit, api membakar langit, dan sungai surga membumbung tinggi ke langit. 6 jenis serangan habis-habisan untuk membombardir, Jiao hitam berkepala 9 meraung, menyemburkan kolom air hitam, setiap kolom air mengeluarkan napas kematian, menghancurkan segalanya. Ledakan. Dengan kekuatan yang terus-menerus meletus, naga hitam berkepala 9 itu menyerang dengan ganas. Kelima anak buah Ye Chen melepaskan kendali atas 6 jimat dan membuat mereka melawan balik. Di luar kendali, kekuatan 6 jimat tiba-tiba meningkat, dan serangkaian guntur yang mengerikan membombardir ke bawah, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pasir liar dan pusaran angin hitam saling melengkapi, merobek ruang, menggulung air danau Jiuyu dan menerkam naga hitam Jiutu. Tampaknya seluruh danau Yuming akan membeku, yang membatasi serangan 9 naga hitam hingga batas maksimal. Pada saat yang sama, simbol api membentuk area api yang mengerikan. Rune air mengalir keluar dari area api, menghasilkan air di dalam api dan es di dalam air, membentuk pemandangan yang sangat aneh. Meskipun beberapa karakter jimat dan segel saling menahan, pada saat ini, pengekangan macam apa yang saling melengkapi dan meningkatkan kekuatannya secara terus-menerus. 9 naga hitam meraung, dan tubuh besar itu bergerak cepat. 9 kepala terus menyentuh kolom air hitam. Pada saat yang sama, ekor besar itu bergerak ke arah Ye Chen. Ye Chen terkejut, dan segera mendesak dinding penjara dan susunan 8 trigram untuk menekan Jiao hitam berkepala 9. Ledakan. Ekor Jiao hitam itu ditarik ke tripod penjara kota Sensiang, dan tripod penjara kota Sensiang dikeluarkan. Ye Chen bergegas dan meledakkan tinjunya, yang mendorong area terlarang hingga ekstrim. Dengan kekuatan 9 kali lipat, dia meledakkan tinjunya. Ledakan. Pukulan itu kuat dan mengerikan. Tubuh Ye Chen jatuh ke belakang, tetapi ekor 9 Jiao hitam itu bergetar dan menderita kerugian besar. Raungan. Jiutu Hei Jiao benar-benar marah. Tubuhnya yang besar bergegas keluar dan menyapu semuanya. Serangan 6 jimat itu dihancurkan oleh Jiao hitam Jiutu. 9 Jiao hitam ini sangat kuat, dan di Danau Jiuyu, kekuatannya tidak ada habisnya. Wajah Perila ungu membeku dengan berat. 6 karakter Fuzuan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya dan kekuatan mereka tidak dapat digunakan. Tidak mungkin untuk menghadapinya dengan kekuatan kita. Matahari setempat juga membekukan jalan yang penting. Ye Chen menatap 9 Jiao hitam, dan matanya tiba-tiba berputar. Dia memikirkan sebuah cara dan berkata, tunggu, aku akan segera kembali. Ye Chen berkata, berbalik dan meninggalkan Danau Jiuyu, menghilang dengan kecepatan tercepat. Apa yang akan dia lakukan? Matahari setempat tidak mengerti. Dia pasti punya cara, mari kita berpegang teguh pada itu dan menunggunya kembali. Hu Tian menatap Ye Chen. Dia percaya Ye Chen tidak melarikan diri. Raung. Jiao hitam berkepala 9 meraung ke langit, dan tubuh mereka yang besar berguling di atas mereka, semua 6 karakter segel diguncang keluar. Saat ini, ke-6 Fuzuan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Hanya ketika mereka menghadapi kekuatan teror, mereka dapat dipaksa untuk pulih sepenuhnya, dan kekuatan yang paling kuat dapat meledak. Sekarang, 9 Jiao hitam belum dapat melakukannya. Oleh karena itu, hari-hari tarian api dalam kesulitan.
Mereka harus menghadapi serangan gila dari 9 naga hitam. Tubuh Jiutu Jiao hitam tiba-tiba menepi, dan kecepatannya sangat mengerikan. Keempat orang Hu Tian mengeluarkan kekuatan yang paling kuat, membombardir dan bertabrakan dengan Jiutu Jiao hitam. Puff! Namun, kesenjangan kekuatan terlalu besar, keempat orang itu langsung terguncang, memuntahkan mulut besar darah. Kapan Ye Chen bisa kembali? Matahari asli menggertakkan giginya. Hari tari api menyeka noda darah di sudut mulutnya dan berkata, kita harus bertahan sampai dia kembali. Bunuh! Su Yutian meraung, dan seluruh orang bergegas. Satu persatu bola air mengembun di udara dan membombardir Jiao hitam berkepala 9 seperti peluru. Pada saat yang sama, tarian api hari itu mendesak bola api untuk membombardir, api menyala, dan tampaknya Danau Yuming akan mengering karena uap. Tubuh Anggun Perila ungu menari, udara dingin keluar, es sejauh ribuan mil, sehingga suhu seluruh ruang tiba-tiba turun, tulang dingin, darah akan membeku. Satu demi satu, pasir kuning berubah menjadi rambut panjang, tersapu keluar, menunjukkan kesempatan mengerikan untuk membunuh. Menghadapi 4 serangan mengerikan seperti itu, Jiao hitam Jiutu meraung, dan tubuhnya yang besar tidak bergeming sama sekali. Tampaknya dia tidak peduli sama sekali. Dia langsung menyerbu dan mengembuskan napas yang mengejutkan ke seluruh tubuhnya. Seluruh Danau Yuming meledak, dan kekuatan dahsyat menyapu dan bertabrakan satu sama lain, membuat bumi berguncang. Ledakan, seluruh Danau Yuming meletus gelombang besar, dan Hu Tian, Su Yutian, Zisu dan Tuk Xingsun terbang keluar, tulang-tulang mereka patah, dan mereka memuntahkan darah. Hadirin sekalian, saya sudah menunggu. Pada saat ini, Ye Chen muncul sambil memegang sarkofagus. Aku bersihkan, apa yang dia lakukan. Tu Xingsun menatap Ye Chen dengan topeng di wajahnya. Hu Tian langsung mengerti ide Ye Chen, dan segera berkata, buka sarkofagus bersama-sama dan gunakan mesin pembunuh sarkofagus untuk membunuh 9 Jiao hitam. Tu Xingsun, Sui Yutian dan Zisu langsung mengerti dan bergegas ke tempat kejadian dengan gigi terkatup. Mereka mengerahkan kekuatan untuk mendorong tutup sarkofagus. Jiao hitam berkepala 9 melihat sarkofagus, wajahnya tampak ketakutan, sedikit menggigil, hanya saja napasnya yang keras tiba-tiba melemah. Orang ini takut pada sarkofagus. Ye Chen sangat gembira melihat penampilan 9 Jiao hitam. 9 Jiao hitam tahu siapa yang dimakamkan di sarkofagus. Kata Sui Yutian ragu-ragu. Tarian api berkata, harusnya ada rasa takut naluriah, ketajaman monster lebih kuat dari kita, seharusnya menyadari ancaman besar. Takut saja, nenek, aku tidak akan mencincangmu untuk sementara waktu matahari asli menyeringai. Klik, sarkofagus itu bergesekan dan perlahan terbuka. Jiao hitam berkepala 9 mengeluarkan raungan, tetapi sarkofagus itu sangat takut, langsung menuju ke danau bawah. Bahkan jika kamu melarikan diri ke danau bawah, itu tidak ada gunanya. Matahari asli mendengus dingin. Ledakan. Pada saat ini, sarkofagus itu membuka celah, mesin pembunuh yang mengerikan bergegas keluar, beberapa orang Ye Chen segera membalikkan sarkofagus, mesin pembunuh itu ditujukan ke Danau Yuming. Kesempatan membunuh yang mengerikan menyelimuti Danau Jiuyu. Seluruh Danau Jiuyu penuh dengan angin dan awan, memicu gelombang besar. Jiao hitam berkepala 9 mendesis dan meraung di Danau Yuming. Tubuh besar itu bergegas keluar dari danau, meneteskan darah dan terus-menerus gemetar. Kamu hampir membunuhku. Sekarang giliran kita. Dengan seringai dari Tu Xingsun, dia mengarahkan mesin pembunuh sarkofagus itu ke arah Jiutu Black Jiao. Jiutu Black Jiao ketakutan dan melarikan diri. Kesempatan membunuh itu sangat mengagumkan, dan teror itu tak terbatas. Sebelum 9 Jiao hitam berkepala itu bergegas keluar, sebuah kesempatan membunuh menyapu, dan tubuh besar itu langsung terpotong menjadi 2 bagian. Puff! Pada saat yang sama, beberapa pembunuhan menyapu, dan tubuh 9 Jiao hitam itu hampir berubah menjadi kabut darah, hanya menyisakan 9 kepala yang masih mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Puff! Akhirnya, 9 kepala itu berubah menjadi kabut darah hitam dalam pembunuhan yang mengerikan itu. Tutup peti mati itu, Ye Chen berkata dengan cepat. 5 orang bekerja sama untuk menutupi sarkofagus, mesin pembunuh itu menghilang, 5 orang itu menghela napas lega. Untunglah kau sudah memikirkannya.
Kalau tidak, kita akan mempertanggungjawabkannya hari ini. Sui Yutian berkata dengan senyum pahit. Sarkofagus ini benar-benar berguna. Itu bisa dianggap sebagai harta karun. Kalau tidak, kita bisa mengeluarkannya dan melindungi diri kita sendiri jika terjadi bahaya. Matahari asli melihat ke sarkofagus dan berkata, jika kamu mengeluarkannya, orang-orang di tanah suci Sanxing akan mengejarmu dengan gegabah. Hari tari api melirik matahari asli dan mendengus dingin. Ye Chen berkata dengan ringan, meskipun sarkofagus ini bagus, tetapi juga tidak nyaman untuk digunakan, lebih baik biarkan saja di sini. Ye Chen mengembalikan sarkofagus itu. Sarkofagus itu dapat digunakan sebagai harta karun. Namun, apa yang ada di dalam sarkofagus itu adalah seorang pria hebat, dan itu terkait dengan tanah suci Sanxing. Jika Anda mengenal tanah suci Sanxing, Anda tidak akan menyerah. 9 Jiao hitam terbunuh. Zisu, Hu Wutian, Sui Yutian, dan Tuk Xingsun semuanya menderita beberapa luka dan perlu disembuhkan. Ye Chen memetik rumput netherwort, yang dapat dianggap sebagai harta karun dan dapat memainkan peran besar di masa depan. Kemudian, Ye Chen mengumpulkan beberapa ramuan di dekat Danau Yuming, yang sangat beracun dan juga dapat digunakan untuk menghadapi musuh. Dia memberikan semua obat ajaib ini kepada 4 orang Hu Wutian, dan mengambil air dari Danau Yuming dan memberikannya kepada mereka. Setelah beberapa saat, keempat Hu Wutian telah pulih. Dalam hal ini, jika Anda tidak dapat pulih ke kondisi puncak, itu benar-benar berbahaya. Tidak ada gunanya mati untuk itu. Sun setempat mengeluh. 5 orang mengelilingi danau dunia bawah, sepanjang jalan menghirup aroma kematian. Kita semakin dekat dan dekat dengan kedalaman dunia abadi. Kita harus berhati-hati. Langit yang menari api memandang ke kejauhan, merasakan peluang membunuh yang terpancar dari kejauhan, menasihati jalan. Setelah berjalan sebentar, mereka tiba di suatu tempat yang sunyi, di mana tidak banyak tumbuhan. Tempat itu seperti gurun, penuh dengan aroma yang sunyi. Namun, di gurun yang sunyi ini, terdapat sebuah lempengan batu dengan tinggi 100 zang dan lebar lebih dari 10 zang, yang sangat besar. Beberapa orang dari Ye Chen mendekati lempengan batu itu, yang diukir dengan rune yang rumit. Setiap rune mewakili semacam kekuatan besar, yang mengejutkan beberapa orang dari Ye Chen. Apakah ini harta karun? Matahari asli menatap lempengan batu itu dan terkejut. Ye Chen mengepalkan tinjunya di sekitar lempengan batu itu, yang ditutupi dengan rune yang rapat. Ye Chen bertanya, jiwa tua, apakah kau tahu untuk apa ini? Jiwa tua itu melihat prasasti batu itu dengan saksama, dan matanya menjadi semakin cerah. Akhirnya, dia menjadi ngeri dan berkata, ini adalah prasasti Zhen Yao. Sama sekali tidak ada yang salah dengan prasasti Zhen Yao yang legendaris. Prasasti Iblis. Ye Chen belum pernah mendengarnya. Pada masa kehancuran besar, ada seorang pria kuat yang disebut sebagai Raja Iblis. Dengan prasasti batu, dia membunuh banyak orang kuat klan Iblis. Bahkan yang kuat dari klan Iblis pun ditekan olehnya, dan reputasinya sangat tinggi. Jiwa tua itu berkata dengan ekspresi gembira. Ini adalah prasasti Iblis. Pada saat ini, langit tarian api tiba-tiba berbicara. Apakah ini prasasti Iblis? Sui Yutian dan Tuk Xingsun hampir berbicara pada saat yang sama, menatap api yang menari-nari di langit dengan penuh keheranan, dan kemudian menatap prasasti Iblis Kota. Tidak salah lagi, ini adalah prasasti Zhen Yao. Selama periode kehancuran besar, itu adalah senjata Raja Zhen Yao. Itu adalah prasasti batu yang membuat seluruh dunia tercengang dan membuat klan Iblis ketakutan. Fire Dance Day sangat yakin untuk mengatakannya. Tu Xingsun berkata, bagaimana prasasti Iblis Kota bisa muncul di sini? Benarkah Raja Iblis Kota juga telah datang ke negeri dongeng? Ini membuat beberapa orang Ye Chen merasa ngeri, seorang pria kuat yang terkenal akhirnya harus memasuki wilayah abadi. Jika Raja Iblis Kota berada di wilayah abadi, mengapa prasasti Iblis Kota ada di sini? Zixian bertanya dengan ragu. Bisakah kita mengatakan bahwa tidak ada keberadaan klan Iblis di padang pasir? Pupil mata Ye Chen tiba-tiba menyusut, memikirkan sebuah kemungkinan. Sui Yutianing berkata, dikatakan bahwa Raja Zhen Yao menggunakan prasasti Zhen Yao untuk membunuh orang kuat dengan kesempurnaan besar di periode kehancuran besar. Jika itu ditekan di sini, seberapa kuat klan Iblis?
Raja Iblis Kota tidak dapat dibunuh, tetapi hanya dapat ditekan. Petik 2. Ye Chen beberapa orang mendengar, juga tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Karena prasasti Iblis Kota ada di sini, maka Raja Iblis Kota juga pasti berada di wilayah abadi. Aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang masih ada di wilayah abadi. Ye Chen menghela nafas sedikit. Dia sekarang meragukan bahwa di dunia abadi, mungkin tidak hanya orang-orang kuat dari ras manusia, tetapi juga orang-orang kuat dari ras lain. Lagi pula, ketika kekuatan mencapai level penuh, sangat sulit untuk membedakan pemenang dari yang kalah. Selain itu, ketika dia mencapai level ini, dia tidak akan banyak bertarung. Terkadang, demi kepentingan, semacam koeksistensi dapat dicapai. Mungkin karena ini, beberapa talenta di wilayah abadi akan sangat tertarik pada daftar dewa. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa pecahnya kehancuran besar bukan karena daftar dewa. Sejak zaman kuno, alam abadi telah ada. Ada banyak orang kuat yang datang, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat di sana. Namun, orang-orang ini jelas lebih kuat daripada kesempurnaan agung pada umumnya. Fire Dance Day berkata dengan sungguh-sungguh. Buddha dari wilayah barat, yang muncul terakhir kali, tampaknya telah terlihat pada periode kekecewaan besar. Matahari asli berkerut dan mengingat beberapa hal dalam ingatannya. Mereka belum sepenuhnya terbangun, jadi banyak ingatan yang tidak terlalu jelas. Ya, sudah. Su Yutian juga mengangguk. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Pada periode kekecewaan besar, satu-satunya guru Buddha yang keluar dari wilayah barat adalah pendiri Dharma. Apakah itu pendiri Dharma? Ye Chen terkejut. Sayangnya, dia tidak dapat melihat wujud asli Sang Buddha saat itu. Karena prasasti Iblis Kota muncul, maka Raja Iblis Kota juga memiliki 8 lantai di dalamnya. Selain itu, mungkin ada yang kuat di bawah ini. Aku tidak dapat membayangkan seperti apa dunia ini jika orang-orang ini semua keluar dari dunia abadi. Kita semua bermartabat. Dilihat dari beberapa perubahan di Xianyu, keberadaan Xianyu pasti akan keluar dari Xianyu suatu hari nanti. Kemunculan tubuh abadi yang tiba-tiba hanya menunda kemungkinan ini, tetapi tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Kelima orang Ye Chen tinggal di bawah prasasti Iblis Kota sejenak dan kemudian pergi. Gurun itu sunyi sepi, kelima orang itu berada di padang pasir yang luas, tampaknya begitu kecil. Setelah melintasi padang pasir, kelima orang Ye Chen merasakan peluang pembunuhan yang kuat karena mereka semakin dekat dengan tubuh abadi. Energi yang sangat kuat. Tiba-tiba, kelima orang Ye Chen merasakan napas yang kuat melonjak di depan mereka pada saat yang bersamaan. Napas ini mengerikan. Meskipun tidak ada kesempatan untuk membunuh, itu sangat kuat. Kelima orang Ye Chen menjadi waspada. Mereka dapat merasakan napas yang begitu kuat di sini. Sangat mungkin makhluk-makhluk itu sedang memancarkannya. Potongan-potongan kecil darah dan tulang. Peri ungu berkata dengan ketakutan. Ada juga sepotong darah, yang merupakan kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kerajaan abadi yang dibunuh oleh mesin pembunuh mayat abadi? Mata langit tarian api lurus ke pemandangan ini. Di depan mereka, ada sejumlah besar darah berceceran di tebing. Di samping tebing, hanya ada tulang darah seukuran lempeng kuku. Hanya ada sedikit darah di tulang darah, tetapi itu memancarkan energi yang mengerikan. Sungguh menakjubkan bahwa hanya sedikit darah dan tulang memiliki energi yang mengerikan. Su Yutian menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pria kuat yang bulat besar. Hari Tari Api berkata dengan sungguh-sungguh, di dalam hati untuk menjadi orang kuat yang penuh lingkaran besar memiliki kerinduan yang besar. Ye Chen melihat noda darah itu dan berkata, seberapa mengerikan mesin pembunuh mayat abadi itu. Begitu mengerikannya sehingga bisa memusnahkan orang kuat yang bulat besar dalam sekejap, sehingga tidak ada tubuh yang tersisa. Benar-benar mengerikan. Tidak heran semua orang kuat di wilayah abadi menyusut. Kalau tidak, kita tidak bisa sampai di sini dengan lancar. Ambil napas dalam-dalam Perila. Bagaimana darah dan tulang didistribusikan? Tu Xingxun melihat manusia lainnya. Darah dan tulang ditemukan oleh mereka bersama-sama. Sekarang, tentu saja, masalah distribusi harus dipertimbangkan. Tidak seorang pun dari kita dapat menelan tulang darah ini. Kita hanya dapat memurnikannya di tempat ini, kata Fire Dance Day. Ini juga merupakan metode distribusi terbaik,
dan dapat meningkatkan ranah dalam waktu singkat. Beberapa orang Ye Chen mengangguk setuju, lalu 5 orang duduk di sekitar tulang darah, mulai memurnikan dan menyerap energi tulang darah ini. Hanya sepotong kecil kekuatan darah dan tulang, cukup untuk diserap Ye Chen 5 orang dengan gila. Jiwa tua, kamu juga menyerap, yang sangat membantu kamu untuk meningkatkan kekuatanmu. Ketika aku memasuki Tanah Suci Sanxing dan mendapatkan pil Joshuan Huanhun, aku akan menghidupkanmu kembali. Kata Ye Chen. Jiwa tua mengangguk dan mulai menyerap kekuatan darah dan tulang. Kekuatan yang kuat terus-menerus disempurnakan. Kelima orang Ye Chen semuanya dibungkus oleh kekuatan yang kuat, dan napas dalam tubuh meningkat dengan cepat. Setelah beberapa jam, aroma perila pecah dan meningkat dengan cepat. Itu menembus 2 ranah dan mencapai lantai ke-7 dari ranah keluar. Napas dingin menyelimuti seluruh dunia. Setelah beberapa saat, pasir kuning meledak ke langit, menghalangi langit dan menghalangi matahari. Seluruh orang dari matahari Tusing menyatu dengan bumi. Napas yang kuat keluar, dan wilayahnya menerobos dalam sekejap, dan dia dipromosikan ke 2 tingkat. Kemudian, Hari Bulu Air dan Hari Tarian Api, 2 orang di belakang keduanya muncul fenomena yang tidak biasa, sangat tidak biasa. Napas keduanya meningkat dengan cepat, menerobos ke lantai 7 keadaan di luar tubuh. Ye Chen masih menyerap, dia terus-menerus menekan, dan tidak terburu-buru untuk menerobos. Jiwa lama menyerap banyak energi untuk mempersiapkan kebangkitannya sendiri. Beberapa harta Ye Chen juga menyerap energi ini lagi, yang membuat sebagian besar energi yang diserap oleh Ye Chen masuk ke harta ini. Ye Chen memiliki beberapa ketidakberdayaan, harta ini benar-benar tidak melewatkan kesempatan untuk memulihkan kekuatan. Daging dan darah pada tulang darah secara bertahap mengering, dan Ye Chen masih diserap dengan gila-gilaan. Melihat tarian api, beberapa orang tercengang. Mereka tidak dapat menyerap, mereka memilih untuk menerobos, dan Ye Chen masih menyerap, dan kecepatan dan jumlah penyerapannya terlalu mengerikan. Mengapa orang ini begitu besar? Matahari asli menyeringai. Jika penyerapan ini terus berlanjut, apakah tulang darah akan sepenuhnya diserap dan dikeringkan? Su Yutian berkata sambil tersenyum pahit. Setelah setengah jam, napas Ye Chen tiba-tiba melonjak dan meledak. Keadaan pikiran langsung dipromosikan ke lantai 6 dari keadaan di luar tubuh. Ketika dia akan terus menerobos, dia ditekan oleh Ye Chen. Bahkan memilih untuk menekannya. Sun tertegun. Orang ini mencoba membangun fondasi yang kokoh. Sui Yutian tersenyum masam. Ye Chen menghela napas panjang, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasa ada yang tidak dapat ditekan. Kekuatan tulang darah terlalu kuat. Setelah menyerap begitu lama, masih ada kekuatan yang begitu kuat. Sisa kekuatan tulang darah ini akan diserap saat kita keluar, kata tarian api langit. Beberapa orang Ye Chen tidak memiliki pendapat, dan kemudian tarian api hari itu akan mengumpulkan tulang darah ini. 5 orang terus bergerak maju. Mesin pembunuh di sini mengerikan. Beberapa orang Ye Chen hanya dapat mengorbankan naskah segel untuk melawan penindasan mesin pembunuh. Kalau tidak, mereka tidak dapat melanjutkan. 6 fuzuan milik hal-hal yang dibesarkan oleh langit dan bumi. Mereka sangat kuat, namun, tidak ada pemulihan sekarang. Hanya dalam menghadapi ancaman yang sangat kuat mereka dapat sepenuhnya dihidupkan kembali. Namun, mesin pembunuh yang kuat yang dikirim oleh mayat abadi telah membuat mereka merasa terancam. Oleh karena itu, kekuatan 6 aksara fuzuan juga meningkat. Semakin dekat kita dengan mesin pembunuh yang mengerikan itu, semakin mengerikan momentum 6 karakter segel itu. Itu seharusnya tepat di depan kita. Mesin pembunuh itu sangat mengerikan sehingga 6 karakter fuzuan utama akan sepenuhnya dihidupkan kembali. Su Yutian berkata dengan gugup dan bersemangat. Hati-hati, jika ada bahaya, kamu harus mundur pada saat pertama. Perlindungan jiwa adalah kuncinya. Api menari-nari di langit. Ye Chen menatap ke depan dengan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Kelima orang itu mulai mendekati tempat di mana ada peluang pembunuhan yang kuat. Pada saat ini, 6 karakter fuzuan tiba-tiba hidup kembali dan mengeluarkan napas yang mengerikan, membungkus beberapa orang Ye Chen. Apakah itu tempat tubuh abadi jatuh? Ye Chen melihat bahwa, puluhan mil jauhnya dari mereka, ada kilatan cahaya, dan mesin pembunuh itu pecah dari sana.
Selain itu, dalam radius puluhan mil, hampir semuanya dihancurkan oleh mesin pembunuh, dan di mana-mana berantakan. Apakah ini mayat abadi? Melihat ke kejauhan, Tu Xingsun dapat melihat tubuh besar tergeletak di tanah, diselimuti cahaya. Suara 6 jimat terdengar seperti peringatan bagi Ye Chen bahwa ada bahaya besar di depan. Sekarang kita telah tiba di sini, akan sangat tidak rela untuk tidak pergi ke sana. Ye Chen menatap beberapa orang di Fire Dance Day, sudut mulutnya menunjukkan senyum. Kami datang hanya untuk mayat abadi ini. Jika kami pergi seperti ini, kami akan datang dengan sia-sia. Tu Xingsun tidak takut pada Tao. Ayo kita pergi dan membuat terobosan, kata Fire Dance Day dengan sungguh-sungguh. Kelima orang itu memancarkan aura yang kuat, dan keenam karakter Fuzuan sama-sama kuat dan menakutkan. Pemulihan total mereka telah membawa kekuatan mereka ke titik ekstrim. Kelima orang Ye Chen dengan cepat mendekati mayat abadi, dan keenam jimat itu mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk menahan pembunuhan yang mengerikan itu. Mereka semakin dekat dan dekat dengan mayat abadi itu. Mereka dapat melihat seluruh tubuh mayat abadi itu. Mayat yang sangat besar, apakah itu seperti yang abadi? Matahari asli itu mencibir bibirnya. Itu sebuah bentuk. Kata Fire Dance Day, cepatlah untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkan bulu pada mayat abadi itu. Itu tak ternilai harganya. Di mata Tu Xingsun, ada api di matanya. Ye Chen berkata, hanya untuk sedikit bulu. Nafsu makan ini terlalu kecil. Kita harus mendapatkan daging dan darah mayat abadi ini. Bahkan sedikit saja sangat mengerikan. Beberapa orang mengatakan bahwa jarak dari mayat abadi itu semakin dekat, dan mesin pembunuh itu menjadi semakin mengerikan. 6 karakter Fuzuan tampaknya tidak dapat bertahan, bergoyang dalam mesin pembunuh. Mesin pembunuh hampir menembus lapisan pelindung dari 6 karakter segel. Kelima orang Ye Chen semuanya berada di bawah tekanan besar, dan pakaian mereka hampir basah oleh keringat dingin. Jaraknya tidak jauh. Kita harus bertahan. Ye Chen menggertakkan giginya dan menggantungkan 9 jimat guntur dan angin surga di kepalanya. Kemudian dia mendesak 8 diagram Taiji dan tripod penjara kota Senxiang. Selama periode waktu ini, kedua harta karun itu telah memulihkan banyak kekuatan. Namun, mereka sulit untuk menahan kesempatan membunuh ini. Tanpa pemulihan total, kekuatan mereka masih terlalu lemah, tidak sebaik 6 Fuzuan utama. Pergi. Ketika kelima orang Ye Chen menggigit gigi mereka, mereka tiba-tiba mendengar raungan, mengguncang seluruh dunia dengan keras. Kekuatan teror menyapu bumi. 6 Fuzuan terbunuh sendiri pada saat ini. Mereka bertabrakan dengan kekuatan yang mengerikan itu. 6 serangan itu menghantam dengan keras dan memblokir kekuatan ini. Yang kuat di Xianyu juga ada di sini. Wajah Ye Chen berubah drastis. Keluar dari sini. Tarian api dalam kegelapan tidak baik. Segera minum. Beberapa orang Ye Chen mundur, keberadaan Xianyu sama sekali tidak dapat diprovokasi. Kami berani merebut mayat, dan kami memiliki karakter segel yang bagus. Raungan lain datang, seperti guntur, dengan kekuatan teror. Kalimat seperti itu penuh dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kelima orang Ye Chen tidak berani tinggal di sini, dan mundur dengan sekuat tenaga. 6 karakter Fuzuan berkumpul bersama, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan kekuatan yang mengerikan untuk melawannya. Daftar Dewa. Aku merasakan napas dari Daftar Dewa. Anak itu masuk. Pada saat ini, beberapa suara datang dari mayat abadi, penuh kejutan. Kemudian, kekuatan mengerikan bergulir masuk, yang masing-masing mewakili keberadaan alam abadi. Tidak, mereka merasakan keberadaan Daftar Dewa. Ye Chen terkejut, dan ada perubahan dalam Daftar Feng Shen, yang jelas bukan pertanda baik. Wajah Ye Chen menjadi sangat jelek, dan mencoba sekuat tenaga untuk melarikan diri. Jika dia tidak meninggalkan wilayah abadi, itu akan sangat berbahaya. Mereka tidak menyangka bahwa keberadaan alam abadi tidak tersembunyi, tetapi mereka semua berada di dekat mayat abadi. Tampaknya mereka ingin mendapatkan mayat abadi seperti mereka. Kekuatan mengerikan dari 6 karakter segel tersapu, dan seluruh langit benar-benar berubah warnanya. Awan bergetar. Kekuatan teror terus-menerus bertabrakan dan pecah, dan 6 karakter segel tidak dapat mendukung, dan mereka terus mundur. Berita semacam ini sangat mengerikan sehingga telah menyebar keluar Xianyu.
Itulah 6 karakter segel. Di luar negeri peri, seseorang berseru. 6 karakter Fu Zuan mengerikan. Apakah ini pemulihan total? Apakah Ye Chen masih hidup? Tampaknya 6 Fu Zuan sedang bertarung melawan keberadaan Xian Yu, yang luar biasa. Di luar wilayah abadi, sebuah kejutan, banyak orang sangat ketakutan, mata berkedip menatap situasi di wilayah peri. Apakah Ye Chen masih hidup? Harimau Fei Tian membelalakkan matanya dan sangat terkejut. Namun, tampaknya situasinya tidak terlalu baik. Xuan Yuan membekukan jalan yang berat. Mata Xuan Wu sedikit tenggelam dan berkata, mereka pergi untuk mayat abadi. Anak ini begitu berani sehingga dia ingin merampok mayat abadi dengan orang-orang di Xianyu. Aku benar-benar mencari kematian, tetapi akan lebih baik jika aku bisa mendapatkannya. Harimau Fei Tian menyentuh dagunya dan menjilat bibirnya. Pagi, kembalilah hidup-hidup. Liu Piaoyue berdoa dalam hatinya. Tangannya dan Yao Xi saling berpegangan erat. Mereka semua berkeringat. Di alam abadi, 6 karakter segel besar terus-menerus mundur, dan mereka tidak dapat menahan begitu banyak serangan teroris. Bagaimana mungkin begitu banyak orang kuat menyerang bersama? Apakah itu sepadan? Matahari asli tampak tertekan. Hu Tian, Sui Tian, dan Zisu semuanya bermartabat, yang sama sekali di luar imajinasi mereka. Bahkan jika mereka ingin mendapatkan sedikit bulu dari mayat abadi, mereka tidak harus membunuh mereka bersama-sama, kan? Tidak bisa terus seperti ini. 6 Fu Zuan tidak bisa bertahan, sekarang sudah jauh dari wilayah abadi. Jika kamu tidak memikirkan jalan keluar, kamu mungkin tidak akan bisa keluar dari wilayah abadi, kata Sui Tian. Dalam menghadapi kekuatan absolut, kita harus melarikan diri dengan putus asa. Tarian api itu dingin. Nak, serahkan daftar dewa-dewi itu, kalau tidak, tidak akan ada pengampunan. Daftar dewa-dewi itu milikku. Berikan padaku. Aku akan menyelamatkan hidupmu dan mengembalikan daging dan darah mayat abadimu. Sungguh konyol bahwa klan iblis juga ingin membuat daftar dewa-dewi. Berikan padaku daftar dewa-dewi itu, dan aku bisa membiarkanmu meninggalkan negeri dongeng. Di telinga Ye Chen, ada satu suara demi satu. Hati Ye Chen terkejut. Memang benar bahwa tidak hanya ada orang-orang kuat di wilayah abadi ini, tetapi juga orang-orang kuat dari ras lain. Tiba-tiba, cahaya pedang menebas dari langit yang jauh, dengan kekuatan tak terbatas, menyapu 8 gurun dan 6 harmoni. Potong pedang. Ye Chen mengangkat matanya untuk melihat, di wajahnya menunjukkan warna terkejut. Cahaya pedang menyapu ke bawah, dan kekuatan kerajaan abadi pecah, dan kekuatan yang ganas itu melesat ke langit. Sialan, itu kamu lagi. Di sinilah, keberadaan alam abadi meraung, seolah-olah benar-benar marah, kekuatan teror menyerbu keluar, menuju pedang. Dasar bajingan, kalian sudah lama mati. Pedang itu dingin dan penuh dengan semangat yang keras dan membunuh. Pedang itu penuh dengan cahaya dan menutupi seluruh langit. Pedang itu tersapu oleh angin kencang dan hujan badai. Ledakan, dunia abadi bergetar, dan gelombang kekuatan menyapu seluruh negeri. Itu pedang itu lagi. Apa asal-usul pedang itu? Mengapa begitu mengerikan? Di luar negeri peri, ada orang-orang yang terkejut. Amitabha, pada saat ini, setelah langit, suara Buddha muncul lagi, bergema di langit, seperti ombak, dan suara itu bertahan lama. Buddha dari wilayah barat juga muncul. Seseorang berseru. Di langit yang jauh, sesosok tubuh yang ditutupi oleh cahaya Buddha muncul di depan semua orang dan memasuki alam abadi. Biksu Bao, kau mulai mengurusi urusanmu sendiri lagi. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menekan kami terakhir kali? Itu konyol. Xianyu meneguk minuman dingin. Amitabha, sang Buddha dari wilayah barat tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia melafalkan nama Buddha. Keempat kata ini saja memiliki kekuatan yang besar. Karena kau suka mencampuri urusanmu, aku akan membiarkanmu melihat Amitabha-mu hari ini. Keberadaan alam abadi meraung. Dengan lambaian tangannya yang besar, kekuatannya yang tak terbatas melonjak dan sangat sakral. 6 kata kebenaran bergema di langit, menakuti seluruh dunia dan menekan surga.